Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI kelas D semester 3. Hari ini kita kembali masuk di kelas mata kuliah fikih munakahat 1 ya. Di semester 3 ini. Ini sudah pertemuan keberapa nih, coba saya cek. Pertemuan keempat, betul ya? Pertemuan keempat. Tapi sudah masuk ke materi ke berapa ini? Saya sambil lihat juga ini. Materi, saya cek dulu ya. Masuk ke materi pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima. Materi pertemuan kelima. Materinya keempat. Oke, baik. Mbak, matikan dulu suaranya itu, jangan ada suara. Matikan suaranya. Oh, pantesan dia mandi. Nggak dengerin ya. Oke, baik, perhatikan. Materi kita kali ini adalah materi tentang mahar. Materi tentang mahar. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bicara dulu dengan 3 orang ya. Saya minta 3 orang hadir di Zoom meeting untuk saya ajak bicara. Coba saya cek dulu siapa ini. Oke, yang pertama, coba diaktifkan videonya nih. Mana Ajeng? Mana Ajeng? Fajri, Putri Saputri, Azhar. Ini Azhar tadi udah muncul-muncul ini. Bapak Ririn izin berdua sama Rifat sepondok. Oke, ya silakan. Siva. Bapak, Assalamualaikum. Apa? Punten Pak. Ada apa? Ini saya Raihan Firhansyah. Ada kendala di HP-nya, jadi ikutan ke Pasti. Oke, ya. Sudah. Ya, berdua silakan. Kamu di mana ini? Di kelas ya? Adidas juga Pak. Ya, oke silakan. Coba saya mau minta ini pertama Siti Munirah. Oke, Siti Munirah ya. Oh, satu lagi siapa? Saiful Fikri ya. Ini Saiful Fikri ya. 2. Satu lagi yang perempuan ini. Mana Fahra ini? Fahra. Ya, Pak. Iya Pak. Oke, ini Farah ya. Nah, saya dapat 3 orang ini. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada 3 orang ini. 3 mahasiswa yang paling cantik dan ganteng ini. Amin. Pertama saya ke Munirah. Munirah coba suaranya diaktifkan. Iya Pak. Oke. Mahar. Saya bicara tentang mahar. Saya ingin tanyakan satu hal. Pertama, Pertama, kau dimatikan videonya, Munirah. Mana videonya, Munirah? Ya, Munirah ya. Kamu mana rumahnya, Munirah? Di kosan Pak. Rumahnya kamu di mana? Asalnya dari mana? Hah? Tangerang. Tangerang mana? Curug, Bitung.
Curug. Oke. Kamu Munirah tahu nggak apa itu mahar? Tahu nggak mahar itu apa? Mahar itu Apa? semacam sesuatu yang diberi kepada calon istri itu loh Pak, dari calon suami, pemberian seperti pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Tahu ya, mahar itu apa? Pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan sebagai calon suaminya, gitu ya. Ya. Oke. Coba Fahra, mana Fahra videonya Fahra? Mati-mati baik video lagi. Mana Fahra? Ya Pak, saya lagi di jalan. Masya Maaf, Allah, di jalan. Kamu di mana rumahnya ini Fahra? Jakarta Pak. Jakarta lagi- mana? Pak. Kenapa Pak? Jakarta mana? Jakarta Barat, Cengkareng Pak. Ini di mana ini sekarang ini? Di jalan mana ini? Mau menuju kampus Pak. Aduh. Ya sudahlah, enggak usah. Saya ganti ya, Fahra saya ganti. Iya Pak, maaf ya Pak. Saya ganti Asti, Fitriani. Asti, mana Asti? Asti ini Asti ya. Oke, Asti. Iya Pak, Ya. Kamu orang mana Asti? orang Tangerang Pak. Tangerang mana? Ya. Hah? Tangerang mana? Tangerang mau Pak. Oh, mau. Oke. Kamu coba perhatikan. Tahu nggak kamu? Iya Pak, kenapa? Tahu nggak apa itu mahar? Mahar itu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Ya, kamu baca ya. Iya, Pak. Baca. Modul saya kamu baca, ya kan? Iya kan dibaca Pak, biar tahu. Ya saya kan nggak minta kamu baca, saya minta kamu paham nggak, tahu nggak mahar itu, kan begitu. Oh ya, menurut saya mahar itu ya sesuatu yang diberikan oleh suami kepada sang istri sebagai simbol gitu kepada sang istri gitu. Oke, dah gini, saya tanya, kamu Asti di rumahmu Mauk itu tradisinya Jawa, Sunda atau mana? Kayaknya ada yang Jawa, ada yang Sunda deh Pak. Campur, Pak. Kamu sendiri apa? Jawa apa Sunda? Saya kurang tahu. Kenapa gimana? Indonesia Pak. Benda orang tua kamu itu Sunda, bahasanya Sunda apa Jawa? Premen sih lagi. Iya bisa, kadang-kadang bisa Jawa, kadang-kadang Sunda Pak, campuran gitu. Oh. Kalau Munirah, kamu Sunda apa Jawa? Di Curug sana? Sunda Pak. Sunda ya, Sunda. Sekarang gini, saya tanya sama Munirah dan Asti. Misalnya, kan tadi kamu sudah bilang mahar itu pemberian dari calon suami kepada calon istri, ya. Ya Pak. Saya tanya, misalnya nanti Munirah dan Asti mau menikah, mau kawin, mau akan menerima lamaran calon suami, kira-kira kamu minta mahar berapa itu? Jangan ketawa, serius ini. Yo, Ini coba jawab. maharnya ya sesuai yang Saya satu-satu dulu. Munirah dulu coba. Munirah dulu. semampunya Pak. Yang penting tidak merendahkan istrinya itu, tidak memberatkan suami. Yang penting tidak apa? Yang penting tidak memberatkan suami dan tidak merendahkan istri, Pak. Semampunya. Kalau Asti, gimana? ya Pak, sesuai kemampuan calon suaminya Pak. Kemampuan calon Yang suami. tidak merendahkan keluarga gitu Pak. Sang istri gitu. Ya, Ya, tidak merendahkan keluarga. Berarti berapa nominalnya kalau dinominalkan? Atau dibendakan tuh? kalau bisa 5 Hah? Kalau bisa apa? Gimana? Nggak dengar suaranya. Kalau bisa apa? ya kalau misalnya minimum 60 juta bagus Pak. 60 juta. Wih.
Mahal Juta, Pak. banget, mahal. Iya, Pak. Ini nih materialistis. Ya kan kalau misalnya suaminya mampu, Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau ditawar, Ya, no, kalau Bang Asti, saya cuma punya uang 5 juta, mau nggak itu 5 juta doang misalnya. Maharnya 5 juta, boleh mau nggak? Putus. ya misalnya dianya mampu. Nah sekarang Muniro, mau nggak kamu? Calon suami kamu bilang, saya cuma punya uang 5 juta, mau nggak 5 juta doang? Ya nggak apa-apa Pak, kalau misalnya dia mampunya segitu. Yang penting kalau misalnya kita mintanya 50 tapi dia mampunya 5 juta, kalau misalnya kita tetap kekeh pengen 50 berarti kan memberatkan dia. Nah, kalau nggak mau memberatkan Pak, kalau misalnya 5 juta dia mampunya segitu ya nggak apa-apa. Oke, 5 juta gitu ya. Atau 2 gram aja, Neng. Emas, jangan 20 gram, saya enggak kuat misalnya. Gitu ya, boleh ya, 2 gram aja ya, 2 gram emas ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke Saiful. Ful, calon istri kamu ini mintanya 50 juta. Mau nggak kamu memberikan uang mahar tuh? 50 juta. Kalau ada duitnya mah mau, Pak. Kalau ada duitnya. Nah, kamu gimana? Bisa nggak menyiapkan uang 50 juta? Insya Allah kalau emang udah benar-benar untuk menikah, nggak ada juga diada-adain, Pak. Iya. Gitu ya. Nggak ada diada-adain. Nggak punya dipaksa-paksain kan begitu. Oke, sekarang Iya, menurut kalau Pak Saiful, mahar itu sebenarnya apa Pak Saiful? mahar itu suatu mas kawin yang ditentukan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria untuk apa sih? Untuk mengusahakan gitu, Pak, Mengusahakan apa? agar dapat mas kawin itu. Oh gitu ya. Jadi ada dialog, ada transaksi antara calon suami dengan calon istri terkait mahar, begitu ya? Ada transaksi kan, ada dialog kan? Kan biasanya meminta dulu mempelai wanita kepada mempelai pria itu, Pak. Kira-kira berapa gram atau apa gitu. Kalau misalnya minta 10 gram, kamu jawabnya gimana? Insya Allah. Insya Allah Pak, insya Allah udah jadi. Insya Allah jadi, Pak. Oh insya Allah jadi. Iya, Ya. Pak. Oke. Tapi menurut kamu, Saiful, mahar itu seberapa penting bagi suami dan istri? Mahar itu menurut saya, Pak, sangat penting, Pak. Karena Karena bisa dibilang itu tuh tanda bukti untuk keseriusan dalam suatu pernikahan gitu, Pak. Keseriusan calon suami terhadap istri, calon istri. Iya. Oke. Ya sudah, oke, baik. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih. Setidaknya kalian sudah memahami apa itu sebenarnya mahar. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan link absensi di chat yang ada di Zoom meeting. Silakan dilihat dan dibuka. Karena kuliah selesai berarti selesai juga absensinya. Langsung saya tutup. Jadi kalau ada yang mau absen di luar kelas Zoom meeting ini ya tidak bisa. Jadi tolong silakan sambil saya menjelaskan materinya, silakan bagi kalian yang mau absen. Ini sudah saya bagikan di link di chat Zoom meeting. Silakan diisi. Baik, kita lanjutkan materi tentang mahar. Oke, saya share ya. Share screen. Oke. Ini ya. Saya share dulu, sabar. Oke, ini dia. Nah, ini dia ya. Materi kita yang keempat, fikih munakahat 1, mahar. Di dalam materi ini ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Pertama, materi tentang pengertian mahar.
Kedua, materi tentang syarat mahar. Dan yang ketiga, materi tentang macam-macam dan kadar mahar. Pengertiannya sekarang, kita pindah ke pengertian. Halaman 3. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Jadi mahar itu adalah pemberian dari laki-laki kepada calon istrinya. Ada tujuannya kenapa diberikan? Untuk menimbulkan rasa cinta kasih seorang istri kepada suami. Jadi kalau misalnya si laki-laki mau menikahi perempuan, tapi ternyata dia tidak cinta dengan calon si istrinya, maka otomatis juga maharnya tidak disertai dengan cinta. Apakah itu sah, Pak? Sah memang, tapi esensi dari mahar itu menjadi hilang. Jadi maka dari itu dalam Islam dianjurkan nikahilah perempuan yang dicintai. Tazawwajul wadudal waluda. Cintai perempuan yang dicintai. Nikahilah perempuan yang dicintai atau perempuan yang mencintai dan penuh dengan kelembutan begitu. Memang cinta dalam Islam itu adalah sesuatu yang indah. Allah sendiri cantik dan Allah menyukai sesuatu yang cantik. Jadi seperti itu ya. Mahar juga begitu. Tidak boleh, tidak benar jika ada orang memberikan mahar itu dengan perasaan benci. Tidak tepat jika ada mahar itu diberikan dengan rasa sedih dan lain sebagainya. Nah, menurut Imam Syafi'i, mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Ini lebih tekstual lagi. Ada unsur kalau si suami sudah memberikan mahar kepada istri, maka dia boleh menjima istrinya. Kalau misalnya ditunda gimana? Maka ditunda juga proses jimanya. Jadi itu Syafi'i. Imam Syafi'i memandang mahar itu adalah pembayaran atas kebolehannya si calon suami menjimai atau mensetubuhi calon istrinya. Nah, mahar itu ada istilah lain atau ada ada penggunaan kalimat lain. Di kalangan fuqaha selain mahar juga ada yang lain apa? Shadaqah atau sidak atau nihlah atau faridoh, itu semuanya bermakna mahar. Nah, bagaimana hukumnya mahar? Kita pindah ke hukumnya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik menganggapnya sebagai rukun nikah, maka otomatis hukum memberikan mahar itu adalah wajib. Ya karena mahar itu sudah jadi rukun. Sudah jadi syarat. Syarat sahnya nikah adalah harus ada mahar. Jadi kalau tidak diberikan maka maka nikahnya tidak sah. Itu otomatis. Hukumnya wajib. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat mahar? Kita lihat. Yang pertama syarat mahar itu adalah hartanya atau bendanya berharga. Artinya, kalau mahar itu menggunakan benda yang tidak berharga, maka hukum mahar itu tidak sah. Atau benda itu tidak sah menjadi mahar. Maksudnya berharga itu bagaimana? Ya berharga, bernilai, memiliki sesuatu yang bernilai lebih di mata istri. Ingat, di mata istri. Lalu bagaimana Pak jika ada si perempuan mengatakan, saya tidak butuh emas permata, saya tidak butuh rumah megah dan mewah, saya tidak butuh kendaraan yang mahal, yang saya butuhkan adalah cinta dan kasih sayang suami saya. Maka saya tidak minta apa-apa. Mahar
yang suami harus siapkan kepada saya. Saya cukup suami saya menghafalkan Al-Quran 1 juz. Tunjukkan sekarang saat pernikahan. Itu mahal, itu terus mahal nggak? Mahal, kenapa? Berharga di mata istri. Jadi syarat pertama dia harus berharga. Atau bendanya harus berharga, atau sesuatu itu berharga. Itu satu. Yang kedua adalah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Artinya maharnya tidak boleh yang haram, misalnya khamar, babi, anjing, darah, itu tidak sah. Kenapa? Termasuk barang-barang najis. Tidak boleh, karena harus suci dan bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga syarat mahar itu adalah harus bukan barang gosok. Gosok itu adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, tetapi tidak untuk dimiliki karena akan dikembalikan kelak. Gosok itu sering minjam tapi tidak ngasih tahu ke orang, tidak ngasih tahu ke yang punya. Ini jelas merugikan pemiliknya ya. Kalau orang ngambil, dan dikasih tahu, dan diizinkan, belum diizinkan, langsung ambil, itu termasuk gosok. Nah, barang gosok saja nggak boleh, apalagi barang curian gitu, kias aulawinya. Ya otomatis tidak boleh barang curian. Jadi seperti itu ya syaratnya. Harus barang bukan gosok atau curian. Yang keempat adalah barangnya bukan termasuk barang yang tidak jelas keadaannya. Artinya maharnya tidak sah kalau memberikan mahar dengan barang yang tidak bentuknya tidak jelas atau mungkin belum disebutkan jenisnya. Misalnya, saya nikahkan anak saya Siti bin Siti dengan mas kawin 1 buah rumah, gitu ya. Dibayar tunai. Jelas nggak itu? Tidak jelas, karena baru 1 buah rumah, 1 unit rumah. Rumahnya pertanyaan yang mana? Apakah rumah tingkat, 2 lantai, atau 1 lantai? Ukurannya berapa, luasnya berapa, letaknya di mana, di jalan apa, tidak jelas. Maka dari itu, kalau misalnya calon suami memberikan mahar berupa rumah, maka harus dijelaskan. Misalnya begini, saya nikahkan anak saya dengan engkau, wahai Ahmad, dengan mas kawin 1 unit rumah tipe 36, luas tanah 170 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 70 meter persegi, yang terletak di Jalan Cokro Aminoto nomor 10, Kota Tangerang atau Kota Pamulang, dibayar tunai. Itu jelas kan? Ada nomor, ada alamatnya, ada jalannya, ada letaknya, ada luasnya, ada keterangan rumahnya. Itu sah. Kenapa? Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Atau misalnya barangnya gini, dengan mas kawin mas kawinnya tanah, sebutkan saja tanah yang mana masalahnya, ukurannya berapa, luasnya berapa, tanahnya di sebelah mana, apakah tanah termasuk subur atau kurang subur, atau jauh dari jalan raya, atau bagaimana, tidak jelas, cuma tanah, tidak jelaskan luas tanahnya berapa. Nah, itu juga tidak jelas keadaannya bagaimana. Atau misalnya jenis motor, nah, tidak disebutkan mereknya apa, terus berapa cc, dan lain sebagainya. Tidak jelas. Maka kalau bilang menyebutkan mahar seperti itu tidak sah karena tidak dijelaskan keadaannya. Jadi syarat barang mahar itu harus jelas keadaannya. Harus dibuat perincian. Kalau memang butuh perincian. Nah, itulah 4 syarat barang-barang bisa dianggap sebagai mahar. Nah, berikutnya adalah kadar mahar. Nih, kadar mahar.
ulama fikih sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Jadi tidak ada batas tertingginya. Silakan mau berapa saja. Karena ulama sepakat tidak memberikan batasan tertinggi, tidak memberikan batas maksimalnya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai batas terendahnya. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai batas terendahnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah mengatakan bahwa dalam mahar tidak ada batas terendah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada batas terendah. Tapi menurut mazhab Imam Malik, ini Imam Malik, mengatakan bahwa mahar itu ada batas terendahnya, yaitu paling sedikit 1/4 dinar emas murni atau perak 3 dirham. Itu batasannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah ada batas minimalnya minimal 10 dirham. Ada yang mengatakan riwayat lain 5 dirham. Ada riwayat lain mengatakan 40 dirham. Nah, itu batas minimalnya. Jadi ulama beda pendapat mengenai batas terendahnya. Tapi ulama sepakat bahwa batas tertinggi tidak ditentukan. Nah, sekarang kita lihat macam-macam mahar. Mahar itu ada 2. Pertama mahar musamma dan mahar misli, mahrul misli atau mahar misil. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Sedangkan mahar misil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Jadi mahar musamma disebutkan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang tunai sebesar 10.550.000 rupiah dibayar tunai. Jadi disebutkan jumlahnya pada saat akad nikah. Sedangkan mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan besarannya. Tapi tetap meskipun tidak disebutkan jumlah maharnya atau jenisnya, tetapi mahar tetap diberikan, wajib diberikan. Dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan mahar misil atau dilihat bagaimana misalnya saudaranya atau keluarganya, ibunya dulu pernah mendapatkan mahar, nah itu dibuat ukuran seperti itu. Atau bisa dilihat dari status sosialnya, misalnya dia sarjana S1, dia sudah kuliah, dia sudah berpendidikan, maka tidak mungkin disamakan dengan orang yang tidak sekolah. Berapa ukurannya untuk orang yang sudah sarjana? Diikuti tradisi yang ada. Gitu ya, itu mahar misil. Nah, ini silakan kalian baca sendiri ya terkait dengan ketentuan mengenai mahar musamma dan mahar misil, termasuk juga di di KHI. Pasal berapa yang mengatur tentang mahar? Ada pasal 35, pasal 36, 37, 38. 35 sampai 38. Silakan kalian baca sendiri. Ini sudah saya bagikan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, silakan jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Adakah yang mau bertanya? Bapak izin nanya. Siapa namanya? Ajeng. Mana aja? Ini. Oke. Ini. Ya. Ini di mana kamu ini? Oh, di mana ini? Di rumah. Oke, silakan Ajeng. Boleh nggak sih kalau misalnya laki-laki itu misalnya maharnya tuh ngutang dulu, nanti kalau misalnya udah setelah nikah nanti dibayar kayak gitu lunas. Oh, utang. Utang ke siapa? Utang ke calon suami istri atau mana? Ke orang gitu, misalnya ke bank gitu. Oke. Boleh diutangkan atau misalnya pinjam uang ke bank untuk biaya perkawinan, bisa diambil dari situ. Itu boleh. Nanti
akan dilunasi saat perkawinan sudah berjalan. Bisa saja itu boleh. Yang penting apa? Syarat mahar itu kan tidak boleh barang curian. Nah, barang curian, barang gosip, barang najis, barang yang tidak jelas keadaannya, itu tidak boleh. Di situ kan tidak ada barangnya harus utang, harus lunas, tidak ada. Utang itu kan juga akad yang benar kan, akad yang sahih kan ya. Di fikih muamalah kan berutang itu boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau melakukan pencurian, apalagi barang riba itu tidak boleh. Ya, itu boleh ya, Ajeng ya, tidak masalah itu. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau ngutangnya ke istri dulu, Pak. Siapa dulu ini? Ngomong dulu namanya siapa? Oh iya, maaf Pak. Nah, videonya. Mana kamu? Saiful. Ya, Saiful ya, betul ya yang tanya ya? Ya Pak, Saiful Pak. Ya, Saiful Saiful Fikri silakan. Gimana? Kalau misalkan kita ngutangnya ke mempelai wanita dulu gitu, jadi nikah dulu, nanti maharnya nyusul gitu Pak. Hah? Maharnya nyusul tapi ngomongnya gimana tuh di akad coba? Coba kamu yang jawab. Bagaimana ngomongnya di akad nanti? Iya lagi. Nah, coba. Kalau dia ngutang ke calon istri, Neng, saya mau ngasih kamu mahar emas 3 gram. Tapi saya terbuka duit, saya pinjam dulu ke kamu, Neng. Gimana? Boleh nggak? Nah, gitu. Ya boleh kan, sama-sama ngutang. Kan ngutang, nggak apa-apa. Tapi dibayar, harus dilunasi itu. Ketika kamu berutang ya harus segera dilunasi. Jangan ditunda-tunda. Boleh itu. Kalau mau pakai berutangnya ke calon istri boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Baik, Tidak Pak. masalah. Pertanyaannya ada nggak yang mau diutangin calon istri kamu? Jangan-jangan, wah ini calon istri suami saya ini mau utang ke saya, berarti dia miskin. Ini nggak mau saya, nggak mau nikah dengan dia karena dia begitu. Ya kalau gitu gimana itu? Udah jadi nikah gara-gara terbukti tukang utang. Ya. Ya prinsipnya berhutang ke perempuan itu boleh pada prinsipnya. Asalkan berhutangnya itu segera dilunasi saat sudah ada uang. Gitu. Lalu bagaimana Pak dengan jimaknya? Ya boleh secepatnya. Apakah menunggu utangnya lunas baru dijima? Ya enggak harus. Boleh langsung dijima. Waduh, enggak apa-apa. Boleh langsung dijima setelah akad. Walaupun waktu akad itu dia menyebutkan dibayar cicil, mencicil dengan berutang, dibayar dengan berutang. Dinyatakan, disampaikan di saat akad dibayar terhutang. Harus disebutkan dulu supaya jelas. Oh, berarti tidak langsung ditunaikan sekarang. Harus ada masa jedanya. Ya boleh seperti itu, tidak masalah. Gitu ya, Saiful. Oke, baik, yang lain kalau masih ada. Sebelum saya lanjutkan dengan tugas. Karena tugas ini agak sedikit. Ya, siapa? Nurul Aulia Istiqomah. Oh ya, mangga aturan. Iya Pak. Mahar itu bisa dikembalikan nggak sih Pak? Misalnya cerai. Misalnya suami istri ini cerai, terus maharnya dikembalikan lagi ke suami nggak sih Pak? Ada yang bilang katanya kalau istrinya yang menggugat cerai itu si istri mengembalikan mahar yang dulu diberikan sama suaminya. Kalau misalnya suaminya yang menggugat, katanya nggak perlu dikembalikan gitu. Gimana itu Pak? Oh iya, oke. Coba lihat di modul saya ini ya, ada keterangannya juga di situ. Nih, coba lihat ya, perhatikan. Kalau kamu sudah baca full semuanya, langsung terjawab itu tadi. Nih ya. Ini ada ketentuan. Mahar musama juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri. Tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur atau berjima, maka kewajibannya hanya separuh. Ingat,
hanya separuh. Jadi misalnya menikah, kemudian malam harinya suaminya karena sudah benci, karena nikahnya terpaksa itu, tidak menggauli istrinya, kemudian di pagi hari dia ceraikan. Maka itu kan belum pernah berjima, keburu cerai. Maka kewajibannya istri, kewajibannya hanya separuh. Kalau seperti itu. Jadi separuh ya. Karena ada dasarnya dalam Al-Quran. Ini dia. Nih. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum berjima dengan mereka, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan. Maka dibayar separuh. Istri wajib mengembalikan separuh. Itu ya. Nah, sekarang yang kamu masalahkan apanya? Kalau misalnya begini, istri menggugat cerai. Istri yang mengajukan gugat cerai. Iya. Terus Itu maharnya dikembalikan ya Pak? kembalikan enggak? Logikanya, perempuan yang menggugat cerai, itu kan dalam Islam disebut khulu ya. Ya, khulu. Khulu. Kalau misalnya istri mengajukan khulu ke pengadilan, maka yang dilakukan ada kata Nabi adalah apa? Kembalikan maharmu. Kembalikan maharmu, utuh. Ya. Jadi kalau dulu pernah dikasih 10 gram, ya kembalikan 10 gram. Atau yang setara dengan 10 gram. Maka biasanya nanti ketika pengadilan memeriksa perkara gugat cerai oleh istri kepada suami, maka nanti ada yang namanya iwat atau uang tebusan. Dan uang tebusan ini oleh majelis hakim akan ditentukan sama seperti jumlah mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya dulu pada saat akad nikah. Jadi ya balikin lagi full atau setara dengan mahar yang diberikan. Jadi itu ya ketentuannya. Kalau nanti gugat cerai atau hulu. Tapi kalau talak suami, justru istri yang dapat put'ah, dapat uang kenang-kenangan, dapat biaya kenang-kenangan selain nafkah iddah gitu ya. Suami yang memberikan nafkah iddah. Suami yang mengeluarkan duit, suami yang membiayai hidup istri pasca talak. Suami yang memberikan mut'ah atau uang kenang-kenangan. Ini lain lagi ya. Jadi kalau talak begitu, kalau khulu istri yang wajib membayar. Kenapa? Istri yang mengajukan gugat cerai. Itu ya Nurul ya? Jelas? Jelas? Ya Pak, jelas, cukup jelas. Terima kasih Pak. Baik, saya kira cukup ya pertanyaannya. Mungkin bisa di lain waktu kita bertanya lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah penjelasan mengenai tugas. Mengenai tugas ya. Oke, baik. Sekarang coba kalian lihat di mana? Di Google Classroom-nya sekarang. Kita pindah lihat ke Google Classroom. Saya akan tampilkan apa itu? Tugasnya. Oke, sebentar ya. HKID. Nah, ini dia. Silakan dilihat nih. Sudah muncul. Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Oke, kita lihat nih. Saya share sekarang. Ini dia. Tugas 4 mini riset. Untuk HKID, mini riset. Oke. Perhatikan ya. Tugas 4 adalah mini riset
yaitu kalian akan saya minta untuk melakukan observasi kemana ini enaknya? Ke rumah kalian masing-masing. Ya. Ke rumah kalian masing-masing. Dengan target respondennya, pertama orang tua. Orang tua. Kedua, tokoh agama, ustadz, kiai, ajengan, abah, tuan guru, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pelaku pernikahan, wali atau pengantinnya. Nah, nanti setelah ditentukan siapa orang yang akan diwawancarai dari observasi ini, maka pertanyaannya yang disediakan, yang saya siapkan adalah satu, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena mahar di Indonesia? Fenomena mahar menurut Bapak bagaimana di Indonesia? Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu mengenai perbedaan adanya mahar dan seserahan? Sama atau berbeda? Di Makassar, di Sulawesi Selatan, dekat rumah saya itu, saya kan orang Sulawesi ini. Itu ada istilah mahar, kemudian uang panai, nah, kemudian ada lagi doi menre, ada 3 itu, ada mahar, panai, sama doi menre. Nah itu beda-beda itu. Uang panai itu uang yang dipakai untuk persiapan menghadapi pernikahan. Kalau mahar ya jelas mahar ya. Terus doi menre apa? Uang untuk menebus biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tuanya selama membesarkan anaknya. Jadi uangnya besar total untuk perkawinan di daerah Makassar sana, di Sulawesi Selatan tuh. Bisa sampai miliaran. Bisa sampai ratusan juta, 500 juta itu kurang kadang. Kenapa? Masih ada uang mahar, masih ada panai, masih ada doi mende, gitu. Masih banyak. Banyak makanya orang Sulawesi itu rata-rata nikahnya lambat. Ya karena masih mikir nyari duitnya dulu gitu. Nah, bagaimana yang terjadi di kalian? Nah, silakan kalian telusuri itu, cari di rumah kalian masing-masing. Nah, terus sekarang gini, Pak, gimana Pak kalau kayak saya Pak? Rumah saya itu di Lampung, rumah saya itu di Bengkulu. Misalnya ada di antara kalian ini yang rumahnya jauh. Dan susah dijangkau Pak. Saya tidak bisa pulang. Ya, saya kasih saran dulu. Telepon. Kalau bisa telepon, bisa komunikasi dengan tokoh-tokohnya ini, target-target respondennya, bisa dicobakan. Tapi kalau misalnya susah akses telepon, HP susah, boro-boro HP. Mau pulang saja berat karena harus nunggu cuaca bagus, misalnya dia rumahnya Kepulauan Seribu gitu ya. Yang pulaunya paling ujung utara, agak jauh. Boro-boro HP, tidak ada HP di sana. Pulang juga tidak harus seminggu sekali ada. Kadang sebulan sekali belum, itu pun juga masih tanda tanya. Kadang susah. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak? Nah, misalnya ada kendala komunikasi dan kendala akses transportasi, maka disarankan cari penggantinya. Penggantinya gimana? Ya, kalau kalian misalnya mondok di sini, bisa tanya ke lingkungan sekitar pondok. Kalau kalian di sini ngekos, bisa kalian tanyakan ke lingkungan sekitar kos, gitu ya. Intinya mini riset dikerjakan bisa di mana saja. Tapi disarankan lebih bagus pulang ke rumah atau telepon ke rumah, tanyakan. Babah misalnya, tolong tanyakan siapa ustadz di situ. Bapak, tolong tanyakan, ada nggak yang sedang ada hajatan? Mumpung bulan Mulut ya, sekarang kan belum Mulut. Itu bulan, termasuk bulan yang bagus buat nikah. Coba siapa tahu bulan Mulut ini ada acara nikah di rumah.
Itu bisa dijadikan responden. Bapaknya plus walinya, plus anak pengantinnya. Jadi bisa jadi responden. Tanyakan. Bisa lewat telepon, Pak. Kita bisa ngobrol. Karena ini tugas harus dikumpulkan 2 minggu lagi nih. Ya, coba dilakukan ini. Dan ini tugas individual ya, bukan tugas kelompok. Jadi harus dikerjakan masing-masing, bukan per kelompok. Dan hasil dari mini riset ini dituangkan dalam buku tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata. Kalau kalian mengerjakan di Word, di MS Word, nanti akan muncul biasanya di pojok kiri bawah ada keterangan Word-nya berapa sudah. Dan saya memberikan batasan minimal 1.500. Ingat ya, 1.500. Nanti tinggal bisa dicek di bagian bawah kiri. Nah, batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022. Jadi 2 minggu lagi dari sekarang ya. Karena tanggal 11 besok masih petugas 3. Jam 8 pagi. Itu tugas kalian segera dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Jelas? Sudah siap dengan tugas mini risetnya? Observasi ke rumah masing-masing? Siapkan mulai dari sekarang. Jadi kalau memang mau dikerjakan 2 minggu lagi kan masih ada waktu. Mungkin mau berangkatnya tanggal 10. Bisa di calling-calling Bapak Ibunya. Minta bantuannya. Atau minta kirimin duit, Pak. Saya mau riset masalah mahar ke rumah. Saya lagi butuh duit nih. Bisa itu coba. Ya. Waktunya agak panjang, masih 2 minggu lagi. Baik. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Kalau tidak bertanya, berarti saya anggap sudah paham semuanya. Jadi silakan langsung dikerjakan. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan meskipun ini tugasnya agak sedikit ekstra berat, tapi saya harapkan semoga bisa berlangsung dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.